Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara semua yang saya hormati, para guru besar dan juga guru-guru saya sekalian. Hadir lagi kita di acara rutin mingguan, tanya apa saja, dan ini alhamdulillah sudah mencapai seri ke-54. Dan minggu ini alhamdulillah guru-guru kita semua dari bagian divisi onkologi dan ginekologi, FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan RSUA berkenan untuk meluangkan waktunya. Jadi telah hadir Dr. Pujiartono, selamat pagi Dok, selaku moderator, dan juga dua narasumber kita, yaitu Dr. Wita Saraswati dan juga Dr. Brahmana Skandar. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kami silakan pada Dr. Brahmana untuk membuka acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati para partisipan yang setia mengikuti acara TAS, Dr. Pujo, Dr. Wita, para sejawat semua. Di sini ada Dr. Adi Widiasa, kemudian panitia Dr. Seto, Dr. Pandu, dan Dr. Firda. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa mengikuti acara setiap hari Rabu rutin ini. Nah, pada pagi hari ini diskusinya mengenai kompleks gynecologic surgery. Kompleks ini ya maksudnya kompleks dari hal apapun, tapi terutama yang anatomically kompleks begitu ya. Nanti kita sharing. Kami berharap justru kita mendapat banyak masukan dari panjenengan semua yang berada di lapangan langsung, apa kesulitannya dan lain-lain. Mungkin saya, Dr. Pujo, Dr. Wita, kesulitannya lebih kecil karena berada di center tersier yang semuanya lengkap begitu ya. Jadi nanti mohon kita diskusi saja, kita pikir bareng-bareng, kita rebukan begitu. Dari saya sekian, nanti Dr. Seto sudah menyusun acara TAS model agak ada perubahan di tahun 2022. Mudah-mudahan semua sejawat semua setia mengikuti tanya apa saja. Terima kasih, salam hormat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan RSUA. Dan untuk bersingkat waktu, sekali lagi kami ingatkan pada para peserta jika ingin bertanya diprioritaskan. Bila ingin bertanya langsung, diskusi langsung, monggo silakan raise hand. Jadi nanti biar bisa kami tampilkan dan bisa diskusi, bincang-bincang langsung sama narasumber, atau mungkin lewat kolom chat atau lewat kolom Q&A. Untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Pujiartono selaku moderator untuk membawakan acara. Monggo Dok, silakan. Terima kasih Dr. Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua POGI, Dr. Wita, Ketua Sub Divisi Onkologi. Yang terhormat para senior, para guru besar, teman-teman sejawat semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat pada TAS yang ke-54, luar biasa ini, yang ke-54. Sementara beberapa sahabat, guru, teman, atau mitra kita mungkin sedang istirahat atau bahkan sedang dirawat melawan COVID ini. Kita doakan semua diberikan kekuatan dan kesehatan, dan yang merawat pun diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Topik kali ini sangat menarik. Jadi kompleks gynecologic surgery. Definisinya ya kira-kira ya operasi angel, kira-kira seperti itu. Angel diagnosisnya, angel operasinya, tidak harus kanker ya. Jadi justru yang bukan kanker malah yang sulit. Barusan saya baru selesai operasi. Di sebelah saya operasi gampang. Saya operasi itu kompleks sekali. Pembicaranya pun juga ya alhamdulillah orang-orang yang cukup pengalaman ya dari sisi klinis. Dr. Brahmana sebagai ketua macam-macam ini tadi, ketua departemen, ketua POGI Surabaya, ketua HOGI Himpunan Onkologi Indonesia, kemudian ketua departemen juga, dan Dr. Wita juga ketua, dan chef de klinik di bidang ginekologi. Saya kira teman-teman semuanya pasti pernah lah keringetan ya. Operasi buka jebret nggak karu-karuan, kira-kira keringetan ya. Bukan hanya itu aja, pulangnya juga nggak bisa tidur ya. Setelah operasi keringetan, pulangnya juga masih ngeluh ya, mikir gimana itu tadi yang saya operasi. Baik, saya kira
mudah-mudahan lah kita mendapat pencerahan. Tertarik tadi, mudah-mudahan ini bukan hanya tanya saja, tetapi terus terang tas ini kita diskusikan dinamikanya di departemen, bahwa ada masukan, bahwa sebaiknya juga sharing pengalaman, bukan hanya tanya saja, tetapi juga mungkin teman-teman punya pendapat dan sebagainya. Kira-kira bagaimana mendeteksi, itu saya kira penting, mulai dari anamnesis tentunya pemeriksaan sederhana sampai pemeriksaan yang complicated, supaya kita bisa menghindari. Ya, kalau kira-kira berani ya monggo, kalau nggak berani ya silahkan. Bagaimana mengantisipasi kalau sudah jebret di OK, itu mungkin juga perlu kita sampaikan, dan bagaimana mengabarkan ke keluarga. Kadang-kadang mungkin kita nggak sempat atau lupa ya mengabarkan, termasuk setelah kita lakukan operasi, karena apa yang diperlukan pasca operasi. Monggo, mungkin Dokter Brahmana bisa memberikan sedikit, ya kalau definisi memang macam-macam ya definisinya. Monggo, kira-kira bagaimana yang disebut operasi sulitnya kompleks gynecologic surgery. Silakan Dokter Brahmana. Oke, terima kasih Dr. Pujo. Jadi kalau kita berbicara mengenai kompleks gynecologic surgery ini, kompleksnya bisa ditinjau dari berbagai hal. Ya seperti definisi Dr. Pujo, operasi sulit intinya begitu. Nah, sulit itu dari segi diagnosisnya, dari segi durante operasinya, atau bahkan dari segi pasca operasinya. Pasca operasinya juga bisa sulit pasca operasinya itu. Artinya kalau terjadi misalnya fistuling, oh ternyata kencingnya keluar lewat vagina dan lain-lain, itu tidak jarang kemudian waduh ini diapakan begitu ya. Nah, tapi kita berbicara dulu misalnya dari segi diagnostiknya. Memang diagnostik yang baik itu sangat menurunkan resiko komplikasi operasi. Jadi gak dadaan. Kadang-kadang kita ini bisa dadaan itu begini, dalam arti ya wes langsung naik kamar operasi terus kita nggak lihat pasiennya, minta tolong perawatnya, saya sudah di jalan, silakan draping, langsung bius, kemudian kita tiba-tiba langsung insisi. Nah ini yang model seperti gini otomatis risiko komplikasi akan semakin tinggi. Yang tadinya misalnya simple jadi kompleks. Ini contoh preoperatif. Kalau durante operasi bisa jadi memang kita sudah antisipasi, wah lengket ini, tetapi kemudian ternyata tidak anatomically distorsi, terjadi distorsi anatomi, perlengketan hebat luar biasa, seringkali endometriosis, adenomiosis itu lebih hebat lengketnya dibanding CA misalnya demikian. Nah ini kalau sudah seperti anatominya distorsi, tidak ada space kita mau masuk, ya ini memang sulit betulan. Ini apa langkahnya ini? Nah ini ada beberapa tips yang bisa kita kerjakan. Kuncinya untuk durante operasi, kesulitan durante operasi ada beberapa hal. Satu, pengetahuan anatomi yang baik dari kita. Anatomi syukurnya ada internet. Kita bisa lihat YouTube, kita bisa lihat googling. Sekarang zaman Dr. Pujo, zaman saya itu harus nyari atlas begitu ya. Sekarang sudah tidak pakai, sekarang tinggal googling. Nah, kemudian yang kedua, exposure yang baik. Exposure yang baik artinya tidak bisa dengan kita exposure-nya terbatas. Terbatas itu dalam arti insisinya kecil-kecilan, kemudian yang kedua kalau enggak ususnya enggak rileks dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang menyebabkan komplikasi. Jadi anatomi yang baik, exposure yang baik, dan kemudian yang ketiga kita harus limitasi yang baik. Limitasi artinya selama safe silahkan kita kerjakan. Selama tidak safe jangan kita paksakan. Nah ini untuk mengurangi komplikasi. Nah pasca operasi kita harus memperhatikan segala hal yang komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi kadang-kadang pasca operasi kita lemah loh. Kadang-kadang visite itu ya saya sendiri mungkin kita semua visite ya wis asal-asalan ya apa. Kadang-kadang bisa tanya perawatnya bagus begitu ya. Tapi kalau bisa selalu kita visite dengan baik, kita mendengarkan keluhan pasien dengan baik dan lain-lain. Yang tadinya misalnya kita pasang drainnya kemudian jadi sedikit, kemudian ternyata kencingnya jadi lewat vagina dan lain-lain. Nah, mungkin kita fistuling, vesikovaginal fistel dan lain-lain. Jadi harus kita perhatikan. Mungkin itu aja pengantarnya Dr. Pujo. Nanti mungkin sharing pengalaman. Makasih. Brahmana, jadi banyak aspek ya. Kalau kita mau perfect. Tapi memang saya setuju sekali yang operasi ya di era sekarang ini rasanya semuanya ya harus tertata dengan rapi. Jadi clinical governance, hospital governance ini saya kira juga harus. Jadi nggak mungkin lagi lah telepon langsung, ya wes siap no. Mungkin
ya kalau masih ada mungkin perlu dihindari. Ya untung saja mungkin beberapa pasien itu bukan pasien yang potensial bermasalah, nuntut ya. Tetapi pada saat pasien-pasien sekarang sudah mengerti, saya kira against law ini juga akan menjadi masalah. Dokter Wita, ini ada pertanyaan, ini memang bidangnya Dokter Wita ini. Teman-teman ini rasanya bukan tidak mau ya mengerjakannya, tetapi kadang-kadang ada batasan dengan biaya, apalagi mayoritas BPJS. Dan terus terang saya sedih ya, BPJS ini, kartu BPJS ini sepertinya kartu sakti sekali. Dan kalau melihat respon masyarakat, rasanya juga mungkin banyak yang mangkel. Saya khawatirnya mangkelnya sama BPJS, tapi marahnya sama dokter. Kita juga harus betul-betul perfect. Kelihatannya pertanyaannya ini sepertinya memang yang ada memang kan money, performance follow the money. Jadi bukan money follow the performance. Jadi uangnya ada, kamu bisa mengerjakan apa? BPJS kan seperti itu. Nah, gimana Dokter Wita kira-kira menyikapi ini? Teman-teman mestinya kepingin yang terbaik, jadi nggak hanya ngerujuk terus sampai numpuk di Dr. Sutomo. Monggo silakan Dokter Wita. Baik, terima kasih Dr. Pujo, Dr. Brahmana. Jadi sebelumnya saya akan mulai, saya share screen dulu sebentar ya. Boleh, monggo silakan. Ya, 1-2 slide begitu saja. Jadi tadi itu kita akan nguplek apa sih definisinya kan begitu kan. Definisi itu bisa kasusnya sendiri, bisa penyakit atau kondisi yang penyertanya yang menyertai. Sebenarnya kasusnya simple, tapi kemudian ada komorbid yang lain, jadi menjadi kompleks. Dan kompleks itu bisa dari sejak pre, kemudian durante, dan pasca seperti kata Dr. Brahmana tadi. Kasusnya itu sendiri kita apakah kasus itu keganasan? Karena kita lihat keganasan terutama ovarium itu yang sering unpredictable gitu ya. Mulai dari stadium awal hingga stadium lanjut bisa ketemunya itu durante op. Itu kadang-kadang bagaimana nanti kita mengantisipasinya gitu. Kemudian yang jinak misalnya endometriosis bekas operasi beberapa kali itu kita sudah ini bakal kompleks nih kelihatannya. Atau rasanya simple. Kemudian kok tumor markernya tinggi banget ya. Itu sudah kita mikir ini mungkin juga sukar gitu ya atau kompleks. Kemudian komorbidnya, apalagi disertai asites, efusi pleura, ada hidronefrosis lagi begitu. Kemudian dari imaging kita lihat ada metastasis, infiltrasi ke organ lain, belum disertai penyakit yang lain. Jadi kompleks definisinya ya memang kompleks ya. Kalau Dr. Seto bilang pokoknya lengket ya itu kompleks gitu ya. Jadi memang tidak ada definisinya. Kalau kita lihat kompleks ginekologi surgery, jadi kesulitan durante, pre, durante, dan pasca itu bisa terjadi. Yang penting adalah sebenarnya antisipasinya. Jadi nanti akan nyambung ke arah biaya juga Dr. Pujo ya. Jadi ini antisipasinya. Jadi antisipasi itu pre-op gitu. Tadi jelas mesti tahu ya anamnesisnya bagaimana, fisik diagnostik itu menyeluruh. Kita kadang-kadang USG dan VT gitu aja ya. Kita jarang meraba lehernya pasien, kita jarang meraba payudaranya pasien gitu ya. Kalau laki mungkin susah ya. Nah, itu kadang-kadang itu durante op pada saat draping baru ketahuan loh payudaranya ternyata asimetris sebenarnya. Nah, itu kadang-kadang itu sudah temuan yang kita bayangkan baru jangan-jangan yang di dalam ini metastasis. Itu kejutan-kejutan itu sebaiknya sudah kita ketahui tidak terjadi durante op begitu. Kemudian pencitraan bisa USG sampai yang paling canggih begitu ya. Nah, apabila dari awal kita sudah mengantisipasi, nah itu saya sama Dr. Brahmana bolak-balik yang pentingnya melibatkan multidisiplin sejak awal. Jadi kalau bisa jangan durante op, begitu ya Dr. Brahmana. Jangan nanti kita baru cari teman itu pada saat kita buka loh kok lengket semua baru cari teman begitu ya. Dan itu rasanya kalau evaluasi pre-op-nya baik, anamnesisnya baik, terus kemudian fisik diagnostiknya walaupun baik pun kadang-kadang kita masih terkaget-kaget. Jadi temuan apa itu kita langsung libatkan durante op. Jadi kalau saya kembalikan tentang kompleksitas. Jadi kalau misalnya kita kira-kira ini kompleks, tidak ada teman digestif, tidak ada teman uro, ya lebih baik jangan dibuka gitu ya. Kalau mau aman ya, artinya daripada kita setengah-setengah, tidak standar gitu melakukan terapi pada pasien, hanya bisa buka tutup gitu aja. Dan itu sebaiknya kalau sudah curiga dari awal kompleks ya tidak kita lakukan. Dan jangan lupa anestesi itu sedini mungkin kita libatkan. Jadi jangan H-1 konsol anestesi begitu ya. Jadi sejak poliklinis itu mungkin. Nah kemudian, ini terkait biaya pertanyaan Dr. Pujo tadi. BPJS itu kan paketan. Nah itu kadang-kadang kita ada kompromi dengan rumah sakit. Kalau kita lihat kompleks begini, kita
kira-kira akan kita tetap kerjakan enggak? Rumah sakit apakah nanti jadi rugi malahan gitu ya, atau kalau di rumah sakit kita istilahnya harmoni negatif gitu ya, konsul kemana-mana tapi ternyata paketnya malah minus gitu ya. Jadi kembali ke Dr. Pujo tadi tentang biaya ya, kita mesti ada limitasi. Kira-kira rumah sakit kita itu pihak manajemen itu membatasi enggak atau unlimited begitu? Itu dulu mungkin Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dr. Wita. Ya memang susah ya. Yang kita sedang berusaha. Kita sedang berusaha. Mudah-mudahan nanti di muktamar nanti ada titik terang tentang masalah JKN, jaminan kesehatan nasional melalui BPJS. Dr. Brahmana, kira-kira yang sering itu apa sih? Kemudian kasus apa? Kita nggak bilang teknologi ya. Kasus-kasus yang sering yang mungkin dihadapi, kemudian dari anamnesis atau pemeriksaan yang sederhana saja. Kita nggak usah mikir masalah CT scan, MRI dan sebagainya. Kira-kira yang bisa ya mungkin ada clue-nya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk wah kira-kira ini nggak ada masalah, kira-kira ini susah. Mungkin Dr. Brahmana. Dr. Pujo, sekaligus menginfokan juga ini hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada 2 panelis petanya juga. Ini ada Dr. Ari Widiasa dan Dr. Greg. Nanti mungkin kalau diberikan kesempatan beliau-beliau untuk bertanya juga. Ya, silakan dulu Dr. Brahmana. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Jadi pemeriksaan sederhana itu tetap wajib dilakukan. Kadang-kadang ada mulai anamnesis mungkin ya Dr. Brahmana. Mulai anamnesis. Sekarang begini, pasien cerita, dok saya ini miom harus operasi. Ketika di anamnesis nyeri hebat waktu haid. Anaknya enggak punya anak, sudah menikah 15 tahun. Ya kita harus mikir ya ini miom mau kita miomektomi, apa ini adenomiosis? Hati-hati loh, kita menjanjikan miomektomi, durante operasi adenomiosis, nggak bisa dilakukan operasi miomektomi. Nah ini contoh mengurangi stres kita durante operasi dengan anamnesis yang baik. Kalau saja Pak kita lebih detail anamnesisnya, Pak pasien sebelum sampai ke meja USG kita sudah menduga ini bukan miom, ini paling adenomiosis berat ini. Ya, nah itu ternyata adenomiosis ya kita janjinya berbeda, yang mungkin tidak bisa miomektomi atau edukasi sampai kita histerektomi. Nah, ini contoh nih menghindari stres durante operasi. Kemudian yang kedua, yang sering kita lewatkan itu adalah evaluasi under anestesia pada operasi ginek. Itu simple tapi sering mungkin kita lewatkan. Kalau kita di Belanda, kita di mana ya, itu selalu kita setelah dibius kita VT kemudian kita lihat kadang-kadang tadinya mau Van den Steel jadi midline, atau sebaliknya, oh ini bisa Van den Steel buat apa midline meskipun lengket tapi lengketnya di pelvis bagian bawah saja bisa dipisahkan. Itu dari VT. Jadi VT itu durante operasi, durante anestesi sangat penting. Nah kemudian yang kedua, distorsi anatomi yang paling sering Dr. Pujo. Distorsi anatomi begitu dibuka kita tidak tahu anatominya. Nah seringkali yang pengalaman ya masing-masing pasti akan punya pengalaman. Identifikasi landmark dari uterus itu yang paling sering itu lihat rotundum. Oh ini uterus ada rotundumnya nih. Ya kira-kira loh ya, kira-kira oh ini rotundum. Atau misalnya landmark dari adnexa, oh ini kelihatan gambaran seperti fimbre ini, tuba ini jejernya mesti ovarium, kita pisahkan pelan-pelan dan lain-lain. Nah, kalau distorsi di daerah tengah, maka otomatis kita harus punya kemampuan membuka retroperitoneal kanan dan kiri, karena begitu retro kanan dan kiri itu kita buka, kita bisa memisahkan yang di tengah lengketnya dengan rektum dan lain-lain. Satu hal, clue-nya adalah jarang perlekatan lengket hebat di daerah retroperitoneal. Ada, tetapi selalu bisa dipisahkan. Ada 1-2 kasus yang memang distorsi juga frozen di retroperitoneal, tapi retroperitoneal jarang frozen begitu ya. Jadi itu salah satu clue-nya adalah mari kita sama-sama boleh SPOG bukan onkolog saja membuka retro, itu bukan milik onkolog, itu SPOG boleh membuka retroperitoneal. Kemudian kita lihat ureter, saving ureter pertama kali kalau distorsi anatomi, kemudian setelah saving ureter hati-hati rektum, kemudian hati-hati bladder. Jadi bladder, ureter, rektum. Cuman itu saja sebetulnya kalau kita melakukan histerektomi, kita saving, kita preservasi, kemudian insya Allah mudah-mudahan lancar.
Kira-kira demikian. Nanti sambil kita diskusi lagi, Dr. Pujo. Terima kasih, Dr. Pramana. Jadi mulai dari anamnesis. Kalau dia bekas operasi, pernah dioperasi 3 kali gitu ya, gitu, harus mikir-mikir ya. Kemudian nyeri kadang-kadang ya, kalau nyerinya saat menstruasi mungkin masih endometriosis yang masih awal-awal ya, saat nyeri. Tetapi kalau nyerinya sudah terus-menerus, ini sudah mungkin sudah lebih dari itu, dan dari situ ya mungkin sudah bisa kita antisipasi. Kemudian kadang-kadang kita melupakan ini ya, laboratorium. Kalau nyeri ya bakal lagi ada panasnya, kadang-kadang panasnya juga nggak menonjol. Dan kadang-kadang kita lupa untuk tem rektal. Nah, kalau lekonya tinggi itu juga kita harus mikir. Kadang-kadang nggak pernah kita lihat, kita minta tapi nggak pernah dibaca. Lekonya tinggi, wah ini jangan-jangan ya meskipun endometriosis tapi mengarah ke abses. Termasuk anamnesia tadi, ada keputihan nggak? Kita tahu infeksi rata-rata ya ascending, tetapi bukan tidak mungkin yang dari dalam juga bisa. Jadi sebetulnya banyak. Tapi menarik yang disampaikan Dr. Wita, yang punya teman. Jadi barangkali ini pentingnya komunikasi antar sejawat kita. Jadi aku harus buka kira angel rek ngono apa tak celuk, kira-kira seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira kok nggak masalah. Iya beres, nggak bukaan dhisik, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman di daerah mungkin kadang-kadang juga nggak sendirian ya. Jadi pada saat ada wabah itu ada temannya lah, ada second opinion-nya, ada yang membantu. Karena bisa saja kita sekarang, tapi besok Dr. Pramana, sekarang saya, kira-kira seperti itu. Baik, Dr. Wita, mohon maaf ini ada tamu kita ini, Dr. Ari, tentara Angkatan Laut Jenderal ya, sudah mungkin ya, Dr. Ari. Ya. Terima kasih, mohon izin. Kemudian Dr. Greg, ini saya kira Dr. Pujo, mohon izin, Pak. Banyak. Dr. Ari mungkin punya pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Monggo silakan, Dr. Ari dulu. Siap, terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami lihat itu kalau ikut kegiatan TAS itu ngeliatin guru-guru kami, Ujin. Kok kangen, Ujin? Kangen, Ujin. Mohon maaf, Ujin. Jadi, baik, Ujin. Singkat saja, Ujin. Mohon maaf. Oke. Putus-putus, Ujin. Ada yang mau disampaikan, mungkin ada cerita atau ada pengalaman, Dr. Ari? Siap. Pengalaman, mohon izin. Pengalaman kalau Ya. keberatan untuk tindakan mengenai tindakan teknis, izin. Kalau mengenai teknis, keberanian kami waktu selesai pendidikan dengan dibanding sekarang masih beranian waktu masih selesai. Izin. Kalau sekarang sudah nggak berani banyak, izin. Pangkatnya naik tapi malah nggak jadi berani ya. Pangkatnya naik tapi nyalinya turun. Siap. Makin takut, Izin. Karena makin takut kena sasaran tembak, Izin. Takut kena sasaran tembak, Izin. Kalau siap, Izin. Jadi kalau misalnya dulu agak putus ya, Dokter. Agak putus. Soalnya putus-putus ya. Halo. Ya, Putus-putus sinyalnya. Putus-putus ya. Iya. Iya sih, ya, Jin. Jadi pengalaman sampai sekarang walaupun sudah dilatih, tetap aja masih belum berani buka itu. Kadang-kadang berani buka retro, tapi biar bisa tuntas, tapi tetap aja operasinya mulai dari yang kami terakhir alami pendidikan. Oke. Yang pengalaman kami kalau menghadapi kasus-kasus kegawat, kasus-kasus sulit adalah sabar dan cermat, mungkin. Sabar dan cermat. Jadi kadang-kadang kalau dikejar, kalau kita berani buka operasi ginek bukan
time limited ya, apa namanya, step by step-nya. Kalau ingin tidak ada komplikasi ya harus sabar. Kalau tidak sabar ya itu yang kami alami. Jadi dikejar-kejar, ada mau rapat, saya bilang ini yang bener aja, rapat bilang aja aku nggak bisa, gitu mungkin. Ya. Itu yang bisa kami pelajari dari terutama kami banyak sekali diberi pengalaman oleh waktu di sekolah oleh senior kami, oleh Dr. Pramana. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Arif. Ya, jadi harus Assalamualaikum. Harus sabar, cermat, dan diniati ya. Saya operasi seperti ini, ya harus disiapkan betul, nggak diganggu yang lain-lain, dan mungkin ya siap-siap minta bantuan teman, kira-kira seperti itu. Dr. Greg gimana, Dr. Greg? Selamat pagi, Dr. Pujo, Dr. Pramana, Dr. Wita. Tentara. Dr. Ari, teman lama juga. Siap. Jadi saya ditawari jadi panelis di acara ini. Kebetulan saya langsung oke karena memang ada sesuatu yang mau saya usulkan. Mungkin mewakili teman-teman SPOG ya, yang non-onkologi. Jadi memang onkologi ini adalah sesuatu yang menarik bagi kita yang non-onko ya. Kasusnya menarik, tapi kalau kita kerjakan juga susah. Kalau saya di Surabaya sih tidak ada masalah, bisa konsul langsung orang onkologi kalau pas ada ya, Dr. Pramana, Dr. Wita, Dr. Pujo, dan teman-teman yang lain. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah mohon onkologi ini membuat batasan yang apa yang boleh dikerjakan oleh SPOG, karena tidak semuanya di Surabaya. Di Surabaya ini ada juga yang di kayak Dr. Askan teman saya di Bojonegoro, ada yang bahkan sampai di Banyuwangi, Tulungagung lah. Kalau untuk merujuk atau konsul durante op, saya kira sulit sekali. Yang saya ingin kasih atau usulan adalah terinspirasi dari mobil Korea yang paling baru, Hyundai Creta. Itu di dashboard atasnya itu di langit-langitnya ada tombol untuk langsung connect ke emergency call-nya Hyundai. Jadi kalau dia kecelakaan, enggak, saya belum beli tapi mempelajari. Jadi dia langsung bisa on call, langsung menyatakan keluhannya apa. Kalau Astra ada Astra Bot 24 jam selama 3 atau 5 tahun, kalau ada sesuatu langsung bisa konsul, telepon, akan ada tim. Lah alangkah baiknya kalau onkologi ini ada hotline. Mumpung ketua POGI kita ini ketua hoki Indonesia. Saya kira timnya juga sudah banyak. Jadi ini adalah untuk antisipasi. Jangan sampai terjadi konsulnya itu durante op kayak Dr. Wita. Karena belum tentu siap, orang onko juga terbatas. Ya toh? Jadi dibuatkan hotline atau flowchart sebelum kita lakukan tindakan. Bahkan kalau di daerah Dr. A misalkan ketemu pasien onko yang curiga itu, mereka bisa WA atau dibuatkan link untuk bertanya. Saya punya ini, nanti tim yang menjawab. Oh, harusnya dilakukan begini. Jadi merujuknya pun tidak terlambat. Ya memang kecuali datang ke kita sudah emergensi ya kita lakukan operasi mungkin teman-teman di daerah untuk mengurangi jas keluhan. Ya. Tapi tetap ada istilahnya kita di backup. Ya kita mohon bantuan. Memang karena kasusnya tidak bisa terduga, mungkin kurang dari 5% kasus ini yang dikerjakan oleh non-onkologi. Tapi saya kira akan banyak terjadi. Sehingga keselamatan pasien akan lebih diutamakan. Demikian, Dr. Pramana, Dr. Wita. Terima kasih. Luar biasa, ini saya kira ide yang cukup bagus. Sebetulnya kalau dari batasan, kita sudah sering ya, mengadakan webinar semacam ini, sebaiknya yang mana dikirim, mana dikerjakan, dan sebagainya. Dari sisi konsultasi juga sebetulnya onkologi itu buka. Bahkan kalau nggak salah kita setiap ribu ada tumor pot ya Dr. Pramana. Monggo silakan kalau misalnya mau bergabung, rasanya kita terbuka. Dan hotline ya, saya kira teleponnya Dr. Pramana, saya Dr. Wita, semualah teman-teman onkologi ini buka 24 jam, monggo. Kalau misalnya ada apa-apa, mulai dari awal ya, mulai dari awal
mulai dari sebelum dioperasi ya tentunya ya. Ini ada kayak gini naik di apa no? Silakan kita terbuka. Dokter Wita mungkin, Dokter Wita ini ketua sub divisi onkologi. Nah, tapi sekali lagi ini bukan hanya masalah onkologi saja loh ya. Apapun. Betul. Ya. Silakan ya. Silakan Dokter Wita. Ya, mungkin menanggapi Dokter Ari Widiasa tadi ya. Setelah lulus jadi malah nyalinya mengkerut ya untuk mengerjakan sendiri. Jadi saya merasa beruntung sekali saya di rumah Dr. Sutomo itu yang kasusnya banyak, tidak pernah ada habisnya. Dan kemudian masing-masing kasus ada khasnya sendiri ya. Sama-sama diagnosis semiom, tapi bisa beda-beda begitu ya. Dan di Dr. Sutomo itu tidak habis-habis gitu. Jadi bukannya berarti kita itu belajar nekat, bukan. Tapi artinya dari belajar dari kasus ke kasus itu akhirnya meningkatkan nyali gitu, Dr. Pujo ya. Jadi kalau saya bayangkan kalau sebulan hanya jarang-jarang kita histerektomi, bayangkan kita untuk membayangkan yang kompleks, yang simpel aja kadang-kadang kita ragu-ragu, jangan-jangan nanti ada gini, jangan-jangan nanti rantau pada begini. Jadi itu memang untungnya di rumah sakit besar. Kemudian dari Dokter Greg tadi, outline itu menarik sekali, Dokter Brahmana. Tapi mungkin kita memaksimalkan tumor board aja, nggak apa-apa. Jadi kalau ada kasus minta dijadwalkan ikut tumor board, kita terbuka sekali, disiapkan aja kasusnya, imaging yang kita punya apa, gitu kita diskusikan bareng-bareng. Kita terbuka sekali. Beberapa kali memang ada kasus-kasus titipan begitu, dan kalau bisa sih yang punya pasien ikut gabung juga begitu ya, itu lebih enak. Jadi bisa dikerjakan di tempat sejawat sekalian atau harus dirujuk dari awal. Tumor board kita belum maksimal, monggo kalau dimaksimalkan lebih enak. Kalau hotline itu kan kesannya kasus-kasus dadaan ya mungkin ya. Kalau dalam top ketemu ini mau diapakan itu mungkin yang dadaan. Itu sih mungkin Dokter Pusyo. Mungkin by request saja ya. Jadi bukan by request, betul. Nomor buat by request saja. Jadi mana nanti karena ada identitas pasien dan sebagainya. Barangkali semua teman-teman memang ingin, monggo silakan bisa minta. Iya. Saya termasuk beberapa kali diteliti terus kemudian mengajukan dalam tumor board. Tidak apa-apa. Jadi saya ngajak jadi beberapa kali kita dari Siloam dan sebagainya itu kadang-kadang titip ya. Kita senang hati untuk membicarakannya. Ya, monggo Dok. Dokter Brahmana mungkin ada komentar tentang ini. Terima kasih. Yang pertama untuk Dokter Ari Widiasa, saya yakin Dokter Ari Widiasa tetap semangat kok. Dokter Ari Widiasa itu luar biasa ya. Itunya pasti habis ini operasi lagi pasti. Sebentar kok ada operasinya, habis ini operasi lagi. Jadi begini, untuk semua SPOG artinya tidak boleh berkecil hati. Yakin mampu. Yakin tuh yakinnya terukur. Itu yang paling penting itu. Saya yakin juga tidak boleh kita takut terus tidak, tapi ini saya yakin dengan limitasi yang baik. Itu menurut saya yang paling penting demikian. Yang kedua, dari Dokter Greg itu menginspirasi kita. Nanti mungkin kita dari hoki gitu ya. Kita akan diskusikan Dokter Greg apa dibuat seperti aplikasi hoki button gitu ya, tombol hoki atau bagaimana ketika Dokter Greg itu pijet tombol gitu nanti akan dikonekkan dengan onkolog terdekat, otomatis onkolog terdekat nyambung. Jadi kita tidak perlu catat nomor teleponnya siapapun, tinggal untuk hoki tombol hoki itu diklik, baik itu preoperatif, baik itu durante operatif atau konsultasi pasca operasi bisa dilakukan. Nanti coba kita akan diskusikan di tim kita, Dokter Greg. Terima kasih banyak usulannya. Kemudian pesan juga untuk kita semua, jangan lupa call for help. Call for help itu artinya begini, itu sangat membantu kita loh call for help itu. Saya sendiri kalau sulit, ya mungkin saya undang Dokter Pujo, atau sebaliknya. Kadang-kadang judek, kita diundang, Dokter Pujo telepon saya biasa, saya telepon Dokter Pujo biasa, saya telepon Dokter Wita biasa, Dokter Wita telepon saya biasa. Jadi call for help itu. Call for help artinya panjenengan semua catat saja nomor siapapun lah sebelum misalnya ada tombol hoki. Kalau durante op seperti gini enaknya bagaimana? Tak telepon gitulah. Nah itu artinya pasti terbuka lah teman itu untuk ditelepon itu. Enaknya bagaimana ini? Jadi jangan siapa tahu dengan kita nelpon call for help itu kita mendapat pencerahan, lebih hati kita lebih lega, paniknya itu lebih lega sedikit begitu ya, sehingga kita bisa memikirkan yang terbaik dengan untuk pasien. Karena kalau kita sudah bahasa Jawanya judek, sudah maksimal gitu, kalau ada teman itu kita lebih cerah begitu, lebih cerah gitu. Jadi bahkan sudah ahli pun kadang-kadang memerlukan call for help gitu. Jadi
jangan segan-segan call for help. Itu pesan saya. Terima kasih, Dr. Pujo. Baik, terima kasih, Dr. Pramana. Yang di kolom chat ini, Dr. Pujo. Kenapa, Man? Ada pertanyaan, mungkin saya bantu membacakan dari Dr. Gogot Soryanto. Jadi ini mungkin terkait yang tadi dipresentasikan Dr. Wita juga ini, apakah perlu dilakukan IVP kalau ada dugaan perlengketan? Jadi mungkin imaging kalau sudah curiga lengket, apa perlu kita lakukan? Ini tuh, Dok, monggo. IVP ya, peran IVP. Nah, gimana, Dr. Pramana? Monggo silakan, Dr. Pramana. Oke, terima kasih. Jadi langkah awal itu sebetulnya kalau kasusnya misalnya besar, tumor besar di pelvis begitu ya, baik itu bisa dari ovarium maupun ada adenomiosis besar ataupun miom besar, itu kalau setiap kali kita USG sebetulnya tidak sulit kok, hanya membiasakan saja, paling 10 pasien itu sudah bisa kita melihat ini ginjalnya hidronefrosis atau tidak. Cuman itu saja, nggak usah lebih hidronefrosis atau tidak. Kalau seandainya tidak, kalau misalnya itu kita pikirkan ada kompresi pada ureter, boleh dilakukan IVP kalau kita tidak melakukan CT scan. Tetapi kalau kita seringkali kemudian bila mencurigai sesuatu, kita lanjutkan CT scan, ya tidak perlu IVP lah sekalian dari CT scan-nya. Tetapi kalau tidak melakukan CT scan tidak harus, kita tidak usah rely on CT scan. Kita USG, saya yakin ini ada hidronefrosis, saya konsulkan joint urologi sudah cukup itu, tidak ada masalah itu, tidak harus CT scan dan lain-lain. Nah, perlu atau tidak? Intinya jawaban sederhana, kalau dirasakan ada kompresi, tumornya besar dan lain-lain, perlu dilakukan IVP, misalnya kita tidak melakukan USG. Tapi kalau bisa USG, cukup USG, kita lihat ada hidronefrosis, kita konsulkan ke urologi apakah joint operasi dan sebagainya. Tapi juga jangan sedikit-sedikit kita, bukan apa ya, artinya begini, kalau hidronefrosisnya ringan, kemudian ada miom yang mobile begitu ya, ya mungkin tidak perlulah untuk meringankan pasien sampai dipasang double J stent. Mungkin ya, menurut saya, pengalaman saya, kalau miomnya diangkat ya kompresinya kan hilang. Jadi kita nilai dulu, jadi kita bisa konsultasikan dengan urologi. Makasih, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan keterlibatan ureter, gangguan ureter, itu yang memang paling sering selain kanker ya. Kalau kanker ya sudah mungkin lebih spesifik lagi, tetapi justru endometriosis, terus kasus-kasus infeksi ya. Ini yang sering melibatkan gangguan dari ureter. Jadi endometriosis yang sembuh, apalagi yang deep infiltrating endometriosis, yang lokasinya di daerah dekat-dekat ureter sana, itu pada saat sering sembuh, dia justru mengkeret. Jadi menyebabkan gangguan di situ dan lengket sekali. Nah, dalam kondisi seperti ini memang kita harus hati-hati. Miom juga sama. Ya, saya pernah dapat miom masuk di dalam miomnya, apalagi tumor-tumor yang retroperitoneal. Jadi tumor-tumor yang retroperitoneal. Ini ada pertanyaan, Dr. Wita, dari temannya Dr. Wita, Dr. Prita. Komplikasi post-op. Jadi ya sekaligus mengingatkan hati-hati dengan komplikasi post-op. Operasinya nggak masalah, tapi terus ada komplikasi. Termasuk juga mungkin pertimbangan untuk, wah ini kok gini ya, perlu reopen atau enggak. Ini kadang-kadang keputusan yang sangat-sangat tidak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman, dan akhirnya dilakukan reopen tapi sudah terlambat, kira-kira seperti itu. Lah mungkin ada yang perlu kita ketahui, ini perlu kita buka, ini nggak benar ini, atau bagaimana? Kira-kira bagaimana, Dr. Wita? Ini saya kira kita ini di era teknologi, semuanya sudah punya handphone, bahkan lebih dari 2 mungkin. Tetapi ya mungkin untuk telekonsultasi, telemedicine seperti ini saya kira penting sekali. Jadi jangan sampai handphonenya hanya untuk WA yang isinya penggerengan. Monggo silakan, Dr. Wita. Ya, saya sedikit mau nambahi tentang pertanyaan Dr. Gogot tadi, apa perlu dilakukan IVP. Terus terang di rumah sakit Dr. Sutomo sudah tidak pernah lagi IVP. Jadi prosedurnya bulat, pasien harus puasa, persiapan pemeriksaan level serum kreatinin dan sebagainya, pakai kontras dan sebagainya. Dan lebih dibuat simpel, kita pakai CT scan yang sudah menggambarkan secara keseluruhan. Kalau misalnya USG tidak bisa, tidak nampak ya. Jadi kita tidak pernah, Dr. Sutomo tidak pernah lagi pakai IVP, Dr. Gogot. Jadi itu tadi prosedurnya yang
ribet. Kemudian pertanyaan Dokter Prita tentang ya post-opnya rasanya tidak ada apa-apa gitu, tapi post-opnya bulan op tidak ada apa-apa gitu ya, berhasil dengan baik, tapi komplikasinya. Jadi ini termasuk yang tidak enak sebenarnya ya. Jadi seperti pertanyaan Dokter Pujo tadi, kita buka atau enggak gitu ya. Sebenarnya kembali ke kita pada saat melakukannya. Kira-kira apa yang terjadi pada saat kita melakukan? Karena kalau kita melibatkan spesialisasi lain yang tidak terlibat langsung dengan operasi kita, kadang-kadang mereka cenderung konservatif ya, Dokter Pujo, Dokter Brahmana sama ini. Oh masih misalnya kita curiga ada bawel ileus begitu ya. Kalau kita konsul pasca operasi ke bedah, kadang-kadang bedah ya konservatif. Nah kita yang tahu ini kapan yang harus kita buka. Kita harus menginisiasi kapan dibuka, kapan konservatif. Kita yang tahu di dalam. Jadi ingat kata Dokter Pujo, kau yang memulai ya, kau yang kamu buka ya, sekarang bukaan lagi gitu ya kalau ada apa-apa. Jadi jangan mikir yang macam-macam. Kalau pasien itu post op timbul komplikasi itu ya hampir pasti itu punya kita gitu ya. Jadi ya harus berani untuk membuka lagi begitu. Itu aja Dokter Pujo. Jadi ya memang susah. Terima kasih. Ya, jadi pasca operasi itu kalau pasca operasi dini yang paling banyak mungkin perdarahan. Nah kadang-kadang hati ini turunnya nggak pati nemen ya. Dan kadang-kadang hati kita itu masih apa-apa. Tetapi nadinya ini kadang-kadang pertanda yang cukup bagus. Kalau nadinya sudah tinggi, ya ini hati-hati. Nah, mungkin lebih cepat kita mengambil keputusan malah lebih bagus. Dan kalau sudah saya kira yang disampaikan Dokter Brahmana tadi, call for help itu penting sekali. Yang kedua pelekatan mungkin ileus dan sebagainya. Kalau ini juga mungkin melibatkan teman-teman yang lain. Tapi ya jangan segan-segan. Makin lama pelekatannya, ileusnya makin berat ya juga makin nggak karu-karuan. Bahkan nggak bisa diapa-apakan. Yang terakhir mungkin yang jangka panjang mungkin ya kayak freestyling dan sebagainya, tetapi itu nggak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Ini jangka panjang ya. Saya kira kalau seperti ini ya mungkin kita butuh pendekatan dengan keluarganya. Jadi jangan justru menghindar, jangan nggak apa-apa dihadapi aja, Pak. Dan ini adalah risiko. Dan kalau perlu dan kita jeli melihat kasus ini potensial bermasalah. Keluarganya potensial bermasalah enggak. Kalau kira-kira berpotensial ya secepatnya diantisipasi dengan baik. Kalau perlu ya dikonsulkan. Saya kira Dokter Brahmana siap ya, kita sudah sering menghadapi seperti itu dan monggo lah kalau ada hal-hal seperti itu bisa didiskusikan dengan kita. Dokter Brahmana ada komentar mungkin tentang pertanyaan Dokter Pita tadi? Oke, terima kasih Dokter Pujo. Jadi perawatan pasca operasi itu sangat penting ya. Jadi kita itu harus holistik. Kita mempelajari kalau orang di luar negeri itu ya itu sangat care betul dengan pasca operasi. Nah, kalau kita mungkin karena memang jumlah pasiennya orang dokter di Indonesia kan rasionya masih sedikit ya dokter dan pasien sehingga kadang-kadang dokternya sibuk. Nah, pasca operasi itu kalau misalnya operasi ginekologi, ambil kata histerektomi, itu komplikasi short term pasca operasi itu yang paling sering ya traktus urinarius, bowel, sama infection, ya itu saja. Adapun agak jarang juga tromboemboli. Tromboemboli misalnya DVT lah, misalnya trombus lah, dan lain masih mungkin meskipun sekian persen. Tetapi yang paling besar adalah yang kita harus perhatikan pada saat visit adalah bowel, kemudian traktus urinarius, sama infection. Kemudian plus minus setelah itu mungkin keluhan gastritis, mungkin Dokter Pujo juga menjumpai banyaklah pasien itu mahnya kambuh semua ya kan. Jadi kadang-kadang kita wes kasih ini saja lupa padahal yang kita ngasih itu NSAID itu padahal memberatkan pasien ulcernya itu. Jadi karena apa? Bisa terjadi gitu ya karena kita tidak anamnesis karena dokter Indonesia itu multitasking begitu ya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal kecil. Jadi kalau perlu holistik kita merawatnya rawat bersama memang Dokter Pujo, Dokter Prita. Jadi jangan segan-segan rawat bersama karena kalau kita duga ada komplikasi, kita bisa lebih komprehensif dengan rawat bersama. Itu aja Dokter Pujo, sharingnya. Makasih. Ya dari anamnesis saya kira alergi obat kadang-kadang kita kelewatan ya Dokter Brahmana. Lupa nanya tentang alergi obat. Masih ada pertanyaan atau monggo kalau mau ada yang bertanya langsung, saya kira kita senang sekali kalau ada yang bertanya langsung.
Dokter Seto, ada yang raise hand mungkin? Oke, Dok. Monggo kami persilakan pada Untuk pertanyaan tertulis belum ada. Dokter Greg mau tanya lagi mungkin, Dokter Greg, atau sharing pengalaman lagi mungkin, Dokter Ari. Mungkin dari audiens yang lain, Dokter Pujo, Ya. kita tuh ingin tahu di daerah itu apa ya, paling sulitnya itu apa untuk operasi kompleks, itu yang ingin kita ketahui itu. Apa pembiayaan kah atau apa ya? Kalau seperti CT scan itu di rumah sakit daerah ada semua ya kira-kira, Dokter? Berapa mana? Sudah hampir 70% ada kalau di rumah sakit kabupaten. Radiologisnya ya? Iya, radiologisnya. Iya. Cuman kita nggak tahu, kita justru ingin tahu yang di lapangan langsung. Apa ada kendala pembiayaan kah atau kendala apakah itu yang ingin kita tahu, Dokter Pujo? Kira kalau Mungkin pengalaman di tumor bot ya, saya kira menarik sekali. Bagaimana pre-op, pasca-op itu kita review. Ya. Jadi semuanya kita review, termasuk operasi kita, PA-nya, kemudian imaging ya. Dan memang itu saya kira yang membuat ketajaman untuk melakukan pemeriksaan itu jadi lebih terus bertambah, mastering lah kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa dikerjakan juga, dan saya kira nggak ada masalah dikerjakan di teman-teman di daerah. Tinggal niat dan menyediakan waktu sedikit mungkin. Gimana, Dokter? Menambahkan ya, nggak apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya apa sih di daerah itu rintangan atau halangannya ya, kalau misalnya di daerah itu apa saja sih yang menjadi problem gitu. Kalau mungkin ada CT scan sudah kata Dr. Brahmana tadi 70-80%, apakah itu kemudian membuat kita lebih yakin melakukan operasi begitu ya? Mungkin yang tidak tersedia mungkin sejawat ya, kalau kita sih yang paling dekat kan udah digestif dan uru gitu ya. Belum tentu di rumah sakit itu standby atau ada spesialis bedah digestif dan urologi. Jadi itu juga membatasi terutama ya. Jadi kita mau buka tapi nggak bisa buka karena nggak ada teman sejawat itu. Jadi itu kendala mungkin ya. Selain mungkin ya biaya, kalau tipe B, tipe C mungkin ya terkendala paketnya dibanding A. Enaknya di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu seolah-olah tidak terbatas ya, Dokter Pujo, Dr. Brahmana. Mau konsul durante op dengan apa itu biayanya bukan urusan kita gitu ya, enaknya gitu. Nah, ini mungkin di daerah itu yang jadi masalah ya. Selain ketersediaan tenaga sejawat, kemudian biaya juga. Kalau CT scan sudah, tapi terus ya itu lagi infrastrukturnya iya, tapi sarana dari manusianya, sumber daya manusianya yang enggak ada. Mungkin itu ya yang jadi problem di daerah. Direkturnya kemarin sambat bahwa alat-alat kemudian biaya itu juga membengkak. Dan memang risikonya memang kalau kita sudah memakai remunerasi beneran, risikonya memang ya bagian yang untuk jasa medis yang dikurangi. Jadi ini ya barangkali ya kita terus berusaha ya bahwa paket itu juga harus meningkat, karena sekarang masih jauh dari optimal, minimal aja mungkin tidak nyampe. Dan kita sendiri juga harus perfect ya. Jadi katakanlah masang infus pakai avokat itu ya sekali harus kena. Kalau kan itu ya harus perfect dan nggak ada banyak barang-barang yang terbuang, kira-kira seperti itu. Ada lagi Dokter Arif, Dokter Seto yang teman-teman yang ingin sharing atau ada Dok, mungkin belum ada. Antibiotika gimana Dokter Brahmana? Pada yang kompleks, apakah masih berani cukup dengan profilaksis saja atau bagaimana Dokter Brahmana? Jadi untuk antibiotika tergantung Dokter Pujo. Kalau misalnya kita kan terkategori operasi bersih terkontaminasi. Oke lah, opsin sering bersih terkontaminasi ya. Kita misalnya histerektomi, seksio sesaria itu bersih terkontaminasi karena terhubung dengan vagina. Nah, kalau bersih terkontaminasi tetap single shot ya, single shot, misalnya cefazolin begitu ya, 2 gram single shot tanpa pemberian antibiotik lagi. Kecuali ditambahkan di tengah-tengah operasi kalau berdarah lebih dari 1.500 cc atau operasi lebih dari 3 jam ditambahkan lagi karena
kadarnya sudah menurun. Tetapi operasi kompleks selama tidak ada tanda-tanda infeksi, maka pemberian antibiotiknya tetap single shot. Berbeda ketika durant op ternyata tubuh ovarial abses, lain cerita kalau seperti itu. Atau misalnya lesi usus kemudian sampai mukosanya tembus usus, ya lain cerita untuk itu. Tetapi sepanjang operasi kompleks pun, operasi sulit anatomically, kemudian kita berhasil, tetap single shot antibiotiknya itu. Kecuali parameter lebih dari 3 jamnya terlampaui, ya kita tambahkan, atau berdarah lebih dari 1.500 cc ya kita tambahkan. Mungkin demikian, Dr. Pujo. Terima kasih. Baik, jadi ada 3 parameter ya. Kena organ lain, terus perdarahan, dan lama operasi. Dr. Wita, ada antibiotika mungkin? Iya, Dok. Jadi tentang antibiotika, memang kriteria yang kita pakai itu tadi hanya perdarahan, jumlah perdarahan, dan lama operasi. Kalau misalnya terkait misalnya apakah kalau dipasang digisten apa perlu tambah antibiotika misalnya begitu. Kalau misalnya bedah melakukan anatomosis misalnya begitu, apakah perlu antibiotika? Kadang-kadang kita mesti mendiskusikan dengan pihak terkait itu. Biasanya kalau kasus mereka misalnya digisten tambah antibiotika enggak, biasanya uro bilang oh enggak gitu. Jadi kita tetap pakai yang profilaksis tadi. Jadi kadang-kadang komunikasi tetap penting ya. Jangan kita memutuskan sendiri, oh ini cukup profilaksis, tapi sebenarnya bedah menghendaki, loh ini harus ada terapinya misalnya begitu. Jadi kasuistik, Dr. Pujo, jadi tidak semua kasus uruk yang melibatkan urologi dan bedah digestif perlu antibiotika yang terapeutik begitu. Jadi kita masih tetap pakai cefazolin, juga mau dikasih mau dikasih 1 gram, 2 gram, karena tergantung berat badannya pasien begitu ya. Berapa jam sebelumnya, Dr. Wita? Jangan kurang dari setengah jam. Jangan kurang dari setengah jam. Jadi mendadak insisi langsung ingat loh antibiotikanya belum, langsung barengan insisi sama antibiotika masuk. Itu enggak, kalau dari akreditasi minimal 30 menit. Diberikan nggak perlu dites segala macam ya. Langsung nggak ada. Biasanya kita di dalam 100 mililiter PZ begitu, terus kemudian didripkan, Dr. Pujo. Ya. Nah, kadang-kadang yang saya masih sering menemukan itu teman-teman masih nanti oral, diberikan oral, itu masih sering. Antibiotika rasanya enggak yakin gitu ya. Jadi jangan-jangan profilaksis kurang gitu. Akhirnya oral pada saat pasien sudah mobilisasi oral dibawai sangui pulang oral antibiotika. Nah, itu yang rasanya tidak tepat lagi mungkin, Dr. Brahmana, Dr. Pujo. Ya, kita rata-rata sudah lupa namanya antibiotika, ilmunya. Betul. Ingatnya cuma cefazolin. Betul, enggak pernah mendekat ke kita. Partos, Ospartum, kadang-kadang lupa ngasih antibiotika, ya nggak apa-apa. Dokter Brahmana, ini kan kompleks ya. Kita tidak bekerja sendiri, pasti terkait dengan anestesi. Kira-kira bagaimana? Mungkin kita juga butuh kolaborasi ya. Ini roto angel, anestesi ini anaknya opo general, opo S1. Gimana Dokter Brahmana? Jadi begini, sebetulnya kalau yang ideal betul, itu misalnya kita operasi minggu depan ya, pasiennya itu sudah dikonsulkan ke polianestesi. Ada polianestesi sebetulnya. Ada polianestesi sehingga anestesi sudah bisa mulai men-screening. Dan itu lebih enak untuk kita. Kadang-kadang loh contohnya, kita itu kadang-kadang lupa anamnesa pasiennya sedang minum apa. Suruh MRS H-1 pasiennya masih minum pengencer darah. Lupa itu ya. Kemudian yang ngingetin anestesi. Loh ini apa masih minum pengencer darah? Ya kan, artinya terlewat. Jadi paling ideal sebetulnya seminggu sebelum operasi, kalau ada fasilitasnya di masing-masing rumah sakit, kita bekerjasama konsulkan ke polianestesi sehingga persiapannya lebih komprehensif. Kemudian anamnesis, kita jangan lupa obat-obatan apa yang sedang diminum, penyakit apa yang sedang ada pada pasiennya, dan lain-lain. Kadang-kadang kalau kita lupa, kita itu selalu kadang-kadang dokter Indonesia, ya tidak salah, termasuk saya mungkin juga, wis langsung masuk H-1 begitu ya. Masuk H-1 tiba-tiba, artinya preparation-nya tidak sebaik di luar negeri. Tapi saya yakin kita akan berkembang menjadi jauh lebih baik, mudah-mudahan. Jadi kalau masalah anestesi nanti kita diskusikan. Intinya apakah ini regional, apakah ini general, itu tergantung banyak faktor. Contoh banyak tergantung insisinya apa. Kita harus ada komunikasi dengan dokter anestesi. Saya teringat Dokter Pujo tadi ngomong handphone. Kita itu pernah ditegur sama dokter Belanda yang ke kita itu. Gara-gara
komunikasi antar dokternya tidak baik. Ngomongnya cuma pendek. Saya lihat dokter di Indonesia itu handphonenya masing-masing 2, tapi komunikasinya sulit begitu ya. Satu ngasih Sistenol, satu ngasih Panadol, satu ngasih Dumin, sama semua itu kalau rawat bersama ya. Jadi artinya itu PR untuk kita. Mungkin lebih komprehensif dan komunikasi lebih baik. Itu Dokter Pujo masih. Terima kasih Dokter Brahmana. Ini ada masukan ini dari Dokter Unggul, bukan pertanyaan, dari mengingatkan Dokter Unggul. Jadi pasca operasi jangan lupa cek dan dicek kasa dan peralatan operasi. Kita pernah mengalami ada kasa tertinggal, kalau dulu jahit epis, full tampon tertinggal, ya. Ya kadang-kadang datang ke tempat saya, oh penyakitnya saya ambil Bu, habis itu lego pasiennya dibujuk full tampon tertinggal. Kasa, ada gunting pernah juga gunting tertinggal. Dokter Vita, kira-kira dari sisi, karena sekarang semuanya sudah terukur ya manajemen. Kalau semua standar diikuti, kira-kira kecil sekali ya kemungkinan akan terjadi seperti ini. Monggo silakan Dokter Vita. Ya, terima kasih Dokter Pujo. Sedikit nambahi tadi yang pertanyaan apakah ini mau GA, mau regional. Itu saya ingat waktu saya di rumah sakit, bukan rumah sakit Dostomo, tapi yang BPJS juga. Jadi sangat bermakna pilihan kita regional atau SAB itu sangat bermakna ya. Klaimnya BPJS-nya itu ya, jadi paketnya itu. Jadi kalau bisa SAB karena SAB jauh lebih murah begitu ya. Jadi pre-op itu selain kita mengevaluasi tumornya itu mobile atau fix, kita kompleks apa enggak, kita juga dalam inform consent ditulis jenis ilisisinya gitu ya. Jadi inform consent itu nanti mengingatkan kita lagi waktu operasi, waktu itu dipoli evaluasi saya gimana ya gitu. Kemudian anestesi itu kadang-kadang kita arahkan ini mobile kok SAB saja karena itu berpengaruh besaran paketnya BPJS gitu ya. Jadi memang enggak ideal tapi itu banyak berguna. Jadi kita tulis di inform consent itu jenis insisinya juga, kemudian ya, jenis anestesinya. Terus itu sangat membantu. Jadi kadang-kadang anestesi itu semua karena mungkin ya hampir lebih suka SAB gitu ya. Karena mungkin kalau SAB kan ada pakai observasi yang ketat kalau GA ya. Dan kemudian ya, biasanya kalau di rumah sakit itu beberapa OK satu TAC anestesi gitu ya. Jadi lebih enak buat mereka kalau SAB. Jadi kita yang meminta, kita perlu eksplorasi ke atas misalnya, insisinya midline dan perlu sampai ke atas, itu kita yang menentukan minta GA misalnya begitu. Itu lebih komunikatif. Yang paling tidak enak pernah kita dikonsuli, saya mah dikonsuli di rantau op teman gitu, kemudian saya ikut turun gitu, aduh exposure-nya susah sekali ya, sudah fun still nggak bisa exposure, ternyata ya SAB lagi gitu kan, jadi terpaksa saya minta dengan sangat supaya exposure-nya baik. Ya, kemudian terpaksa nambah IGA, jadinya kan double gitu ya, nanti biayanya kan jadi mahal-mahal, SAB ya GA juga, jadi itu sebaiknya dari awal dihindari. Mengenai kasa, Dokter Pujo, kalau kita memenuhi standar di akreditasi itu memang sebaiknya, kalau kita dulu mungkin di Brahmana nih di Belanda, di Jepang itu ada papan di situ ya, papan itu tulisannya ya kasa kecil, kasa besar gitu ya, jadi tulis termasuk kasa yang kecil-kecil kita bilang kasa kacang itu juga ditulis dikeluarkan berapa gitu ya, jarum kas dikeluarkan berapa gitu, itu kemudian nanti dicocokkan berapa yang terpakai, berapa yang tidak terpakai, itu mesti yang cenderung kita itu miss itu kalau tim instrumen berganti gitu ya, karena operasinya panjang kemudian berganti operan dari mereka itu kurang, nah, kalau dokternya kan enggak perhatikan ya kapasitasnya, apalagi perdarahan banyak gitu ya, kita kan asal masuk gitu aja ya. Nah itu yang penting adalah operannya instrumen dan umlup ya yang ada di situ. Jadi yang kalau operasinya panjang dan berganti tim, itu saya juga pernah ngalami soalnya berganti tim tidak dilaporkan, nah, kemudian ya tertinggallah jarum khas itu ya, itu hati-hati sekali. Kalau sesuai standar, kalau berganti tim tapi ada catatannya di tembok itu ada papannya, rasanya semua bisa melihat, kita bisa ikut ngitung gitu. Itu aja Dokter Pujo. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan, boleh ya Dokter Seto ya? Sebentar ini, monggo tadi ada yang Dokter Gogot ini raise hand. Monggo silakan. Ada di sama Dokter Khairan ini Muhammad Khairan Tamami, Dokter Muhammad Khairan Tamami, mungkin kalau ingin bertanya bisa langsung bertanya secara live atau menuliskan di chat minimal.
Dokter Ini Gogo. ada Dokter Greg ini mohon info soal kemoterapi pasien dari luar Surabaya. Maksudnya pripun nggih? Mungkin Dokter Greg bisa menjelaskan. Mungkin Kalau dokter Gogo dulu yang resen ya. nggih, Dokter Goget, monggo Dok, kalau misalnya berkenan untuk presiden bisa diskusi secara langsung dengan para narasumber dan moderator. Bila tidak ada, mungkin kita menjawab dulu pertanyaan Dokter Greg tentang kemoterapi pasien yang dari luar Surabaya. Mungkin layanannya seperti apa ini? Mungkin kalau selama ini pengalaman atau mungkin dari narasumber ada pasien-pasien yang kemoterapi dari luar Surabaya. Monggo Dok. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Izin Dokter Pramana ya. Kebetulan kemoterapi ini sedang kita garap peraturan menterinya. Ini terkait dengan BPJS juga. Jadi intinya bahwa biaya untuk kemo itu memang cukup tinggi ya. Bukan berarti, tetapi kita nggak ingin ngobrol kira-kira seperti itu, ngobrol kemo terus seenaknya. Nah, oleh karena itu harus terukur. Jadi yang bisa memberikan kemo memang orang yang mempunyai kompetensi. Dan yang mempunyai kompetensi itu siapa? Ya tentunya onkolog ya, onkolog. Kecuali nanti pemberian kemoterapi itu bisa menjadi kompetensi tambahan atau fellowship untuk memberikan kemoterapi, nggak masalah, tetapi semuanya akan terukur. Dan itu terkait dengan perizinan dan sebagainya, karena harus memenuhi persyaratan, ada laminar flow dan sebagainya. Jadi memang seperti itu. Ya mudah-mudahan di beberapa center sudah dipenuhi, katakanlah di Medion ada, di Jember ada dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, barangkali karena waktu ya, kita sudah komitmen 1 jam dan ini sudah 1 jam saya kira. Mungkin Dokter Brahmana, Dokter Wita bisa memberikan sedikit apa ya? Ya catatan kecil lah atau apa untuk teman-teman, sangu untuk teman-teman. Silakan Dokter Brahmana mungkin yang kira-kira penting menarik selain tadi harapan konsultasi langsung. Monggo silakan Dokter Brahmana. Terima kasih Dr. Pujo. Jadi mari sama-sama kita meningkatkan care kita untuk pasien. Karena begitu care kita baik, maka otomatis persiapan praoperasi, durante operasi, pasca operasi ikut baik karena care kita baik. Karena kalau care kita baik, kita itu memikirkan dari sudut pandang pasien juga, tidak semata dari sudut pandang kita sebagai dokter. Jadi untuk operasi-operasi kompleks itu tingkat keberhasilannya tergantung dari persiapan yang baik, preoperatif, persiapan antisipasi durante operatif, dan antisipasi pasca operasi. Dan sambil sebetulnya keberhasilan itu kan bukan kita semata. Jadi ada yang paling penting, jangan lupa berdoa sebelum operasi. Itu aja Dokter Pujo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi care and cure ya. Cure itu bukan urusannya kita sebetulnya. Jadi Gusti Allah, kita hanya berusaha saja. Dan jangan sombong. Ini kalau nggak saya operasi nanti mati kamu kira. Tetapi care itu penting sekali ya. Kita bisa bayangkan kalau sejak awal mulai dari praktek kita sudah ngasih tahu, tidak ngomong di rumah sakit, kita visite, kita bilang kita siapkan, kita ajak berdoa bersama, mau masuk kamar operasi. Mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu, orang itu masih melihat kita ini dokter Yapi. Kira-kira seperti itu harapannya. Baik, Dokter Wita, monggo Dokter Wita. Iya, sedikit aja Dokter Brahmana, Dokter Pujo. Jadi selain care itu kadang-kadang kita susah ya. Kita sebaiknya mengembalikan pada diri kita sendiri. Misalnya itu ibu kita, misalnya maunya diapakan ya, enaknya itu kadang-kadang lebih mengena, begitu ya. Jadi kalau misalnya pasien itu anak kita atau ibu kita sebenarnya enaknya maunya gimana ya, itu lebih bisa kembali pada diri kita sendiri. Jadi kita lebih berhati-hati dalam melakukan, kemudian tahu limitasi kita, lebih tahu limitasi kita. Karena kalau enggak kita merasa bahwa kita itu kata Dokter Pujo, merasa kita ini yang mengobati begitu ya. Nah itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita itu pengennya kalau itu ibu kita itu maunya diapakan ya, enaknya itu pilihan. Kadang-kadang pasien juga begitu. Kalau dokter jadi saya gimana? Kadang-kadang begitu kan, kita ditembak pasien seperti itu. Itu enggak jarang gitu. Jadi satu kasus kita kembalikan kepada diri kita sendiri itu lebih membuat kita lebih care dan lebih aware. Itu aja Dokter Pujo. Terima kasih Dokter Wita. Wah, menarik ini. Jadi
seandainya kita sebagai pasien, ya kadang-kadang lupa ya, mulai antri aja, terus dokter saya naik tekoni, sudah masuk rumah sakit, kita nggak visite, ngorone kok ngono aja kok mati. Nah, tetapi perhatian sekali lagi yang disampaikan Dr. Brahmana tadi itu penting sekali. Kadang-kadang didatangi itu sudah luar biasa. Atau kalau nggak bisa, mungkin kalau perlu kita telepon langsung. Dan pasien ditelepon itu saya kira senangnya setengah mati. Jangan nganggur-nganggur diteleponi semua terus supaya pasiennya banyak, yang jangan. Tetapi niatnya saya kira niat baik. Saya belum bisa, saya nanti ke sana nanti ya, dan sebagainya. Saya kira komunikasi itu penting. Baik, saya kira luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Brahmana, Dr. Wita, Dr. Ari Widiasa, Dr. Greg yang memberikan masukan, juga teman-teman penanya lainnya yang memberi masukan. Mudah-mudahan ke depan jadi ya banyaklah manfaatnya. Bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk kita. Apa kira-kira yang diperlukan di center pendidikan? Intinya kan center ini konseptor ya. Kita ingin mendesain apa, kita karena yang mempunyai kesempatan mikir dan sebagainya itu mestinya ya di center ini. Ini kita harusnya think tank-nya suatu pelayanan itu ya di kita, tetapi ya harus mendapatkan masukan juga dari teman-teman di lapangan ya. Dan tidak ada yang lebih pintar saya kira. Saya tertarik dengan yang disampaikan Dr. Brahmana, tidak ada dokter yang jagoan, dokter yang paling top operasinya nggak ada. Yang paling bagus itu teamwork ya, kerjasama baik antara kita yang di center maupun yang teman-teman di lapangan atau di dalam suatu kamar operasi, itu teamwork itu saya kira sangat penting. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk semuanya. Dan Dr. Seto, saya kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih juga Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada seluruh narasumber, juga moderator, Dr. Pujartono, Dr. Brahma Skandar, Dr. Wita Sarasvati, juga pada tamu istimewa kita hari ini, pada Dr. Ari Widiasa dan juga Dr. Greg yang setelah meramaikan diskusi kita tentang operasi ginekologi kompleks pada tema acara TAS minggu ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga kita senantiasa sehat. Tidak lupa untuk selalu mengikuti acara Tanya Apa Saja, acara rutin mingguan kita setiap hari Rabu, diskusi singkat dan ringan, pukul 10 sampai pukul 11 siang. Terima kasih. Sebelumnya sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Pujo, Dr. Brahmana, Dr. Pujo, Kari, ya, sehat semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Siap, dokter, sehat, dokter.